orang itu mengerti kebenaran, tapi tetap hidup dalam ketidakbenaran. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya menyapa setiap kita yang ada di mana saja, saudara-saudara kekasih Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya berharap melalui program hari ini, program setiap pagi, kita semakin hari semakin tertanam di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Roh Kudus tolong kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud dan isi hati Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak menjadi lelah, kita belajar firman Tuhan. Walaupun saya tahu ada banyak yang mungkin sudah menyerah, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu pesan dari Timotius. Saudara kekasih Kristus, mari buka bersama-sama dengan saya firman Tuhan dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku, pertama-tama saya ingin meluruskan dulu, sebab ada orang-orang yang atau pembicara-pembicara yang pakai ayat ini untuk menekankan begini. Kalau Anda ini mempunyai iman, Anda sembuh dari sakit, maka Anda jangan tidur, Anda harus keluar, Anda mesti jalan. Itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Maaf ya, ayat ini tidak sedang berbicara tentang hal itu. Ayat ini boleh dibilang ayat yang sering menimbulkan kontroversi atau perdebatan karena menimbulkan kesalahpahaman. Jadi di sini Yakobus menyatakan iman yang tulus, iman yang benar kepada Kristus menghasilkan perubahan sejati di dalam tindakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebetulnya ini bukanlah ide yang baru. Kalau kita mempelajari, manusia itu cenderung bertindak berdasarkan apa yang benar-benar diyakini. Sebagai orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Kristus Yesus, kalau kita benar-benar mempunyai iman, kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, harusnya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Harusnya kita menjaga hidup kita kudus. Harusnya kita menghargai kasih karunia Tuhan. Harusnya kita hidup mengasihi Dia. Harusnya kita hidup sungguh-sungguh hanya bagi Dia. Tapi saudara-saudara, kenyataannya tidak seperti itu. Iman dan perbuatan itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kalau ada orang yang mengerti kebenaran tetapi hidupnya terus tidak dalam kebenaran, sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, jika kita mengaku sebagai orang beriman tapi dalam keseharian kita masih saja hidup dalam dosa, maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya iman kita itu telah mati. Iman itu harusnya ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Kita percaya akan Allah ada dan kita bersungguh-sungguh mengasihi Dia dengan cara taat kepada Tuhan. Jadi, jika ada orang yang sadar bahwa upah dosa adalah maut, tapi tetap hidup dalam dosa, maka mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku, ada banyak contoh. Ini ya yang sering terjadi di gereja-gereja ataupun di persekutuan. Menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, seorang pemain musik misalnya, tapi masih hidup dalam persinahan. Seorang pengkhotbah, dia berkhotbah, tapi di belakangnya dia mempunyai selingkuhan. Seorang pemimpin worship,
tapi ternyata dia adalah seorang gay. Mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi hidup di luar kehendak Tuhan. Masih suka berbohong, judi online, tidak bisa memegang kata-katanya. Banyak hal itu kita temui di jemaat. Banyak hal itu kita temui pada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Mereka berpikir bahwa beriman itu kepada Tuhan Yesus, saat kita percaya, kita mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja, dibaptis. Pas selesai baptis, orang berkata banyak, selamat ya, sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan kesehariannya, dia hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman kepada Kristus tidak disertai dengan perbuatannya sehari-hari. Pokoknya hari Minggu ke gereja lah. Udah masuk gereja. Kita lupa saudara, hakikat dari iman itu sebenarnya adalah apa? Iman yang tidak disertai dengan perbuatan, atau iman kepada Kristus Yesus yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang meneladani Kristus, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Perbuatan-perbuatan kita bukanlah sumber keselamatan. Perbuatan-perbuatan yang meneladani Kristus Yesus adalah bukti keselamatan. Saudaraku, kalau kita mau melihat pada ayat yang ke-15 yang ada di atasnya, dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkati selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Saudaraku, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Imannya itu hanya sampai di mulut, tidak sampai mengubah kehidupannya. Banyak yang terjadi di kalangan kita, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Yesus Kristus. Imannya itu hanya sampai di simbol-simbol yang dia pakai sebagai orang Kristen. Kalung salib lah, tato salib lah, dan sebagainya, pergi ke gereja, menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi dalam perbuatannya sehari-hari dia tidak mencerminkan sesungguhnya kekristenan itu. Kekristenan seperti ini harus kita pertanyakan. Jangan-jangan yang kita lakukan hanya ritual kekristenan saja. Jangan-jangan saya hanya Kristen ikut-ikutan, dan jangan-jangan saya Kristen hanya KTP. Saudaraku kekasih Kristus, jika kita percaya Allah ada, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, jika kita yakin Roh Kudus itu penolong kita, hiduplah takut akan Tuhan. Izinkanlah hidupmu mencerminkan Kristus Yesus. Akhirnya saya berharap ayat ini bisa menolong kita untuk terus mendewasakan kita, bahwa iman yang betul kepada Yesus Kristus akan menghasilkan perbuatan, akan menghasilkan perubahan hidup, akan menghasilkan adanya suatu tindakan yang sejalan searah dengan Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu besok pagi pada jam yang sama. Shalom.